حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan terakhir, al-qabul memiliki kesamaan dengan inqiyad. Namun di sana ada sisi perbedaan. Apa perbedaan antara qabul dan inqiyad? Rahman. Apa perbedaan antara qabul dan inqiyad? Mana yang lebih luas cakupannya? Al-qabul a'am minal inqiyad. Bahwasanya al-qabul itu lebih luas cakupannya daripada inqiyad, lebih umum. Karena setiap orang yang tunduk, yaitu munqad, yang memenuhi persyaratan inqiyad, mesti dia telah menerima. Tapi tidak melazimkan seorang yang menerima itu mesti apa? Mesti tunduk dan patuh. Jadi qabul itu lebih umum cakupannya, lebih luas. Setiap orang yang telah memenuhi inqiyad mesti dia menerima. Tapi tidak semua orang yang menerima itu menunaikan apa yang dia terima. Fa kullu munqadin qabil wa laysa kullu qabilin munqadan. Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan syarat al-qabul. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min as-sunnati ma thabata fi as-sahihi 'an Abi Musa radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil katsiri asaba arda fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal ushbal katsir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ كِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مِثْلُ مَا فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ فَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dan dalil dari as-sunnah bahwasanya al-qabul merupakan syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Harus menerima dari sunnah, yaitu ma thabata fi sahih, yang telah sabit dalam as-sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim di sini. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan mathalu ma ba'athani Allah bih minal huda wal ilm. Permisalan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan bahwasanya petunjuk dan ilmu yang beliau bawa dipermisalkan seperti apa? Kamathalil ghaithil katsiri asaba arda. Seperti hujan yang banyak, hujan yang lebat yang menimpa bumi. Hujan, ikhwanifillah, yaitu tercurahnya air dari langit
yang banyak ke muka bumi ini dipermisalkan 3 keadaan. Dilihat dari apa? Dari bumi yang menerimanya. Maka minha naqiyatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsir. Maka di antara bumi-bumi itu ya ada daerah sanifillah yang tanahnya ini bagus, ya. Tanah yang subur, yang bisa menerima air, kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Jadi air dia serap, kemudian ya dia berikan manfaat kepada yang ada di situ, sehingga apa? Tumbuh-tumbuhan hidup. Nah, tumbuh-tumbuhan hidup. Ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, wa kana minha ajadib amsakatil ma' wa nafa'allahu bihan nas fasyaribu wa saqaw wa zara'u. Yaitu di antara bumi yang menerima air itu ya tanah yang keras, tandus. Tapi apa? Tanah ini hanya bisa apa? Menampung saja. Nah, bisa menampung air. Air bisa apa? Ditampung olehnya. Seperti apa di danau-danau. Nah, air tertampung olehnya, sehingga dikatakan di sini amsakatil ma', jadi bisa menampung air. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan dengan sebabnya manusia. Jadi manusia bisa mengambil kemanfaatannya, tapi lebih rendah daripada kemanfaatan yang pertama. Mereka bisa minum, ya bisa kemudian menyirami dengannya, dan bisa apa? Mengairi pertanian dengannya. Tapi dia sendiri tidak apa? Tidak bisa menumbuhkan. Tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan yang lain. Dia cuma bisa apa? Menyimpan air itu sehingga manusia bisa memanfaatkan darinya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dan permisalan yang ketiga, ini yang paling rendah, yaitu menimpa golongan yang lain hanyalah air yang menimpa tersebut pada bumi ini, fanifillah, hanya apa? Qi'an, yaitu daerah yang dia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi juga tidak bisa menyerap air. Seperti pada daerah-daerah di perbukitan tandus yang miring. Nah, air lewat saja. Air tercurah banyak tapi lewat. Tidak dia simpan karena berupa apa? Cekungan. Tidak pula bisa apa? Tanah itu menjadi subur. Baik. La tumsiku ma'an, tidak bisa dia itu menyimpan air, wala tumbitu kala'an, tidak bisa dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini 3 permisalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bih. Maka yang demikian itu permisalannya seperti orang yang faqih, paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemanfaatan baginya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya. Sehingga apa? Fa'alima wa 'allam, dia mengetahui juga apa? Mengajari manusia. Dia sendiri tahu, karena hujan ini diibaratkan ilmu, ikhwanillah. Maka tanah yang menyerap ini, yaitu apa? Seperti orang yang menyerap ilmu. Ketika dia bisa menumbuhkan, ya dari air yang diserap ini yang paling bermanfaat. Tapi di sana ada yang bisa menerima, cuma menyimpan saja. Yang penting dia menyampaikan sesuai dengan asalnya. Ini juga memberikan kemanfaatan, tapi di bawah golongan yang pertama. Dan yang ketiga, ini yang tidak bisa menerima sama sekali. Diberi air mental, nah, cuma lewat saja, mendapatkan petunjuk, ya dia tidak menyerapnya, tidak juga menyimpannya.
Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Dan permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya sama sekali kepada hidayah dan petunjuk yang disampaikan. Dalam artian apa? Tidak mau menerima, tapi menolak, berpaling dari petunjuk yang disampaikan. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam sahih ini menunjukkan dipersyaratkannya al-qabul, penerimaan terhadap la ilaha illallah, sehingga dia bisa dikatakan muslim. Syahidnya yaitu pada lafaz yang terakhir, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Dan dengan syarah insyaallah akan semakin jelas. Iqra Imran. Hasbi. Qala syarih rahimahullah ta'ala ay wa dalilu 'ala al-qabuli min as-sunnati ma thabata fi sahih ay sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu. Mana dari perkataan wa min as-sunnah, yaitu dalil bahwasanya qabul itu merupakan syarat bagi la ilaha illallah dari as-sunnah, yaitu apa yang telah thabit dalam as-sahih, yakni sahih Bukhari dan Muslim di sini. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Ini nama Abi Musa, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, sahabiyun masyhur, seorang sahabi yang masyhur. Kana hasanas sauti bil Qur'ani jidda, adalah beliau itu seorang yang suaranya sangat bagus sekali dalam bacaan Al-Qur'an. Jadi termasuk keutamaan ikhwan kita, seorang diberi suara yang bagus dalam bacaan Al-Quran. Namun tidak sendirinya, dalam artian ya, suara yang bagus tersebut ketika membaca Al-Quran dipuji ketika dia mengamalkannya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim. Adapun kemudian hanya sekedar suara yang bagus kemudian dijadikan ajang untuk perlombaan, dijadikan sebagai sesuatu yang dibangga-banggakan, tapi tanpa memikirkan apakah pengamalan itu terwujud atau tidak, ini tentunya dicela, bahkan bisa menjadi hujjah atas pemiliknya. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan pada zaman ini kita hidup di zaman yang kebanyakan manusia tertipu hanya dengan sekedar apa? Lantunan yang merdu saja. Lantunan, bacaan yang merdu, suara yang merdu. Nah, bahkan sebagiannya menjadikan sebagai sarana untuk mencari uang. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan datangnya suatu kaum yang demikian keadaannya terhadap Al-Quran. Yata'ajjalun wala yata'ajjalun. Mereka ingin menyegerakan ya balasan dari bacaan Al-Qur'annya, yaitu apa? Menginginkan perkara-perkara duniawi dari bacaan-bacaan Al-Qur'an dia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pujian ini ya bacaan Al-Qur'an yang bagus ketika dia menunaikan hak-hak Al-Qur'an, beramal dengannya, jauh dari riya, jauh dari yang ingin dipuji dan seterusnya. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada beliau, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud, muttafaqun alaih. Sungguh engkau telah diberi mizmar. Naam, ya pita-pita suara dari pita-pita suara keluarga Dawud. Karena begitu indah dan merdunya bacaan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan disebutkan Al Dawud karena Dawud ikhwanillah di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dari sisi ini. Nah, dari sisi suara beliau yang sangat merdu.
ketika membaca apa kitab yang diturunkan kepada Daud? Ahmad, Zabur. Nah, Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kalau sedang beliau membacanya, ikhwani fillah, ya, diriwayatkan bahwasanya apa? Makhluk-makhluk yang lain pun ikut memperdengarkan. Dan Zabur isinya adalah hikmah-hikmah. Tidak ada ahkam padanya. Tidak ada ahkam. Hadits muttafaqun alaih. Dan hampir ini juga secara umum pada kaum Asy'ariyin. Kaum Asy'ariyin dikenal dengan semangat mereka dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan sampai-sampai merupakan ciri khas rumah-rumah Asy'ariyun, yaitu mereka-mereka dari kabilah tersebut. Ya, kalau di akhir-akhir malam akan didengar suara dengungan bacaan Al-Qur'an dari rumah-rumah mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mata radhiyallahu anhu sanata 50 minal hijrah, dan beliau meninggal radhiyallahu anhu pada tahun ke-50 Hijriah. Waqila ghaira dzalik, dan dikatakan selain itu. Wa hadzal haditsun 'azim lahu sya'nun kabirun faqad istamala ala jumlati asnafin nas. Wa qasamahum ila thalathati aqsam. Dan hadits ini hadits yang agung, memiliki tempat yang besar dalam permasalahan ilmu, ikhwani fillah. Dan telah terkandung di dalamnya tentang penyebutan golongan-golongan manusia secara global. Wa qasamahum ila thalathati aqsam. Dan Rasulullah membagi dalam hadis itu bahwasanya manusia ada 3 macam. Fal qismanil awwalani mahmudan. 2 golongan yang pertama itu terpuji. Nah, 2 golongan yang pertama yang disebutkan dalam hadis. Wa ahaduhuma afdalu minal akhar, dan yang pertama dari kedua golongan itu lebih utama daripada yang lain. Jadi tingkatan-tingkatan yang disebutkan pertama kan itu yang paling utama. Kemudian yang kedua. Wa tsalits, dan yang ketiga madmum, tercela. Fal awwal man qabila al-haqqa wa 'amila bihi wa 'allamahu ghairah. Maka golongan yang pertama, inilah golongan yang paling utama, yaitu siapa saja menerima kebenaran dan beramal dengannya, kemudian mengajarkannya kepada selainnya. Fahada a'dhamun nasi ajra, maka ini adalah orang yang paling agung pahalanya. Wa huwa man faqaha fi dinillah fa'alima wa 'amila wa 'allama ghairah. Dan dia adalah orang yang paham terhadap agama Allah, kemudian dia mengilmui dan mengamalkan serta mengajarkan manusia, yaitu mengajarkan orang lain. Dan ini yang hendaknya menjadi tujuan setiap talibul ilm. Namun jangan Jangan sampai poin-poin yang disebutkan di sini terlampaui, yaitu dia berilmu, beramal dan mengajarkan. Berilmu, beramal, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Wahum ahlur riwayati wad dirayah, ai al-hifdha wal fiqh. Mereka ini adalah ahli periwayatan dan ahli pemahaman. Ini maksud dirayah. Riwayah yaitu meriwayatkan ilmu, menghafal. Karena riwayat yang dibutuhkan adalah hafalan. Riwayat yang dibutuhkan menyampaikan sesuai apa adanya, sebagaimana dia dengar. Kemudian dirayah yang dimaksud adalah paham. Jadi selain dia menghafal juga paham. Ini golongan yang paling utama, karena selain dia menyampaikan kepada manusia atas apa-apa yang dia hafal, dia juga mengajarkan.
Jadi apa? Memahamkan agar orang lain juga bisa memahami hadis Rasulullah dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wal qismu tsani, dan golongan yang kedua, man lahum nasibun minal hifdzi ma'al amali dunal fiqhi, yaitu orang-orang yang mereka memiliki bagian dari hafalan bersamaan dengan amalan tanpa ada pemahaman. Jadi ini golongan kedua. Mereka punya hafalan sehingga bisa menjaga agama ini dengan hafalan mereka. Mereka sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Tapi apa? Dia menghafal bersamaan dengan amalan dunal fiqhi, tapi tidak memahaminya. Tapi yang penting apa? Dia telah berjasa dalam apa? Dalam periwayatan, menyampaikan sesuai dengan yang dia dengar, walaupun tidak bisa menggali faidah-faidah dari apa yang dia riwayatkan. Ini yang dimaksud dengan dunal fiqhi. Wahum ahlul riwayah, dan mereka itu adalah orang-orang yang ahli dalam periwayatan. Fanafa'allahu bihimun nas bitablighil ilm. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan sebab mereka kepada manusia, bitablighil ilm, dengan penyampaian ilmu kepada manusia. Dunastimbati ahkamihi wastikhraji kunuzihi wa fawaidihi. Tanpa bisa untuk mengambil istimbat hukum-hukum darinya, juga mengeluarkan perbendaraan yang ada di dalam hadis-hadis serta faidah-faidah yang banyak dalam hadis-hadis yang mereka sampaikan. Ini dua golongan, yang keduanya terpuji alhamdulillah, tapi golongan pertama lebih terpuji. Ketika mereka hafal, amal, kemudian memahami. Golongan yang kedua cuma menghafal dan beramal. Dari sini kita kata ikhwanifillah bahwasanya hafalan itu harus untuk bisa menjadi golongan-golongan yang bisa menerima ilmu dalam agama ini, harus hifz. Karena agama terjaga dengan hifz, menghafal hukum-hukumnya, menghafal dalil-dalilnya. Baik, lihat dalam permisalan itu semuanya ada sisi yang dimiliki, yaitu hifz. Yang pertama punya hafalan, kemudian mengamalkan, kemudian menyampaikan dengan pemahaman. Dia memahami, mengambil istimbat. Golongan kedua yang tidak dimiliki adalah fiqh. Mereka tidak mampu untuk memahami dan mengeluarkan faidah-faidah dari yang dihafal. Tapi hafalan mesti, sehingga bisa memberikan kemanfaatan. Nah, sehingga ikhwanillah, jangan sampai dari salah satu dua golongan tersebut kita tidak termasuk. Wal qismul tsalits, golongan yang ketiga, aqma'ul qaulil ladzi laisu bi ahli riwayatin wala dirayatin wala amal, innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Nah, ini golongan yang ketiga, yaitu golongan yang mereka bukan termasuk ahli riwayat, bukan pula termasuk ahli dirayah yang bisa memahami dalil, bukan pula yang mengamalkan dengan dalil. Ini ringkas kata untuk golongan ketiga. Hanyalah mereka itu keadaannya seperti binatang-binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menerima. Tidak mau menerima. Bukan tidak mampu lagi. Tidak mau memang. Tidak mau menerima kebenaran yang datang kepada mereka, sebagaimana air yang dicurahkan pada tanah yang tandus tidak bisa menyerap air tersebut, tapi air segera mengalir dan hilang begitu saja, lewat di atas. Fasyahidu min hadzal hadithi anna man lam yaqbalil haqqa bil kulliyah bal a'rada anhu wa tarakah wa lam ya'ba bihi wa lam yahtamma lidinihi wa masirihi ba'da qiyamil hujjati alaihi fa huwa kafirun khalidun mukhalladun fin nari wal iyadu billah. Yang menjadi syahid
dari hadits ini bahwasanya siapa saja yang tidak mau menerima kebenaran secara keseluruhan, bahkan dia berpaling darinya dan meninggalkan kebenaran itu, tidak peduli terhadap kebenaran dan tidak pula memperhatikan agamanya dan tempat kembalinya kelak setelah tegaknya hujah atasnya, maka dia kafir, kekal di dalam neraka, wal a'yadu billah. Wala yufhamu min hadza anna man lam yakun min ahli riwayati wa dirayati annahu kafir. Ini perlu diperhatikan, karena disebutkan dalam hadis 3 golongan, tapi perlu diberi catatan dan tidak dipahami dari hadis ini bahwasanya siapa saja yang bukan termasuk ahli periwayatan, juga ahli dirayah pemahaman, nah, bukan termasuk ahli riwayat, bukan juga ahli pemahaman, bahwasanya dia kafir. Tidak. Nah, karena apa? Rasulullah mengibaratkan cuma 3 golongan, ahli riwayat dan juga ahli pemahaman. Golongan yang kedua ahli riwayat saja. Golongan ketiga, golongan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Jangan sampai seorang memahami berarti kalau tidak masuk golongan pertama, tidak pula golongan kedua, berarti kafir. Tidak. Balil maksudu anna man lam yaqbal dinillah. Nah, anna man lam yaqbal dinallahi ta'ala bal raddahu wa a'rada anhu wa an ta'allumihi bil kulliyah fa huwa kadzalik. Yang dimaksud kafir ini, yaitu yang dimaksudkan adalah siapa saja yang tidak mau menerima agama Allah secara keseluruhan, bahkan ya menolaknya dan berpaling darinya, dan berpaling dari mempelajari agama secara keseluruhan, maka dia keadaannya demikian, yaitu kafir. Inilah yang kafir. Bukan maksudnya apa orang yang tidak meriwayatkan, tidak pula memahami dan mengajarkan kepada manusia langsung dihukumi kafir. Yang dihukumi kafir adalah orang-orang yang disebutkan di sini, tidak mau menerima agama Allah, berpaling dari mempelajarinya secara keseluruhan, maka dia kafir. Amal muslimu falau lam yakun min ahli riwayati wa dirayah wa innama ma'ahu min al-amali wal imani ma yusahihu bihi islamahu fahuwa fil jannati in mata 'alal Islam. Adapun muslim, walaupun dia bukan termasuk ahli periwayatan maupun ahli pemahaman, dan hanyalah yang ada bersama dia itu amalan dan iman yang membenarkan keislamannya, maka dia itu di surga, walaupun ya, maka dia di surga apabila mati di atas keislaman. Wa in kana alaihi dzunub, walaupun dia memiliki dosa-dosa, fahuwa tahtal masyiah, maka dia itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mengampuni, maka akan diselamatkan dari neraka, tapi kalau Allah ingin mengadab terlebih dahulu, maka diadab terlebih dahulu baru dikeluarkan dari neraka. Kama huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini. Cuman syahid dari hadis tersebut ikhwani fillah, yaitu golongan ketika mereka-mereka yang tidak mau menerima petunjuk Allah, tidak mau menerima ilmu yang dibawa oleh para rasul, maka apa? Maka dia hukumnya kafir. Nah, adapun yang mau menerima walaupun dia tidak menghafal, mau menerima walaupun dia tidak mampu menyampaikan, ini muslim. Nah, muslim, tapi tentunya keadaan mereka dari sisi ilmu ikhwani fillah tidak masuk deretan dari 2 golongan tersebut. Dan seorang muslim tentunya tidak menginginkan kerendahan. Ini harus terpatri pada diri setiap muslim. Yang diinginkan adalah kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah. Makanya ayat-ayat banyak menyuruh kita untuk apa? Untuk bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian apa? Untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini penting. Jangan seorang muslim dari sisi agamanya dia mencukupkan diri dengan perkara yang rendah. Nah, qanaah pada perkara agama itu bukan pada tempatnya. Qanaah pada perkara dunia, merasa cukup pada perkara dunia, tapi pada perkara akhirat jangan. Nah, jangan. Perkara akhirat seseorang harus berlomba-lomba.
Fatabayyana mimma taqaddama anna al-qabul alladhi bidduhu ar-raddu syaratun min syuruti kalimatit tauhid. Maka jelas dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya al-qabul, penerimaan, yang lawannya adalah ar-radd, ya, penolakan. Ini merupakan syarat di antara syarat-syarat kalimat tauhid. Fa idza intafa syaratu intafal masyrut. Apabila tidak ada syarat yang terpenuhi, maka berarti apa yang dipersyaratkan pun tidak ada. Wal ahaditsus sahihatu fi dzalika katsiratun ma'rufah, dan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan tersebut banyak dan ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu. Man ibtaghaha wajadaha, siapa saja yang ingin mencarinya akan mendapatkannya. Fa bihadza syarti tammatish syurutu as-sab'ah, dan dengan syarat yang ketujuh ini, yaitu apa, al-qabul, sempurnalah syarat-syarat yang tujuh. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan berarti dengan ini ya khonifillah, kita selesai dari bab tentang dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah. Semuanya diusahakan menghafal, terutama santri. Nah, syarat-syarat yang pendek-pendek. Nah, ayat kemudian hadisnya pendek-pendek, ikhwanillah. Jadi pertemuan depan insyaallah taala sudah pada hafal dalil dari syarat-syarat la ilaha illallah. Dan pembahasan berikutnya mengenai nawaqidul Islam, insyaallah taala kita akan membacanya dengan lebih cepat, ikhwanillah. Kenapa? Karena sudah lewat. Dalam artian lebih cepat dari pembahasan yang lalu dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam. Sehingga ini seperti murajaah terhadap pembahasan tersebut. Nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta